Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Nah, belum lama ini rilis sebuah film pendek horor dari DDG. Judulnya adalah Hari Keramat. Nah, Yeay. Mbak Ami gimana, Mbak Ami? Udah nonton belum? Oh sudah dong, tentu saja begitu keluar Keluar jam apanya nih? keluar di Gulingnya? Oh, YouTube-nya saya kira keluar keluar gulingnya. tayang. Oh, jangan toh. Saya kira Keluar keluar tayang. guling yang ada di film itu kan Ya ada ada di guling itunya tuh. ya. Oh, Ada. ya. Begitu tayang langsung malamnya kan selalu kalau nonton film dari DDG Production tuh selalu malam hari. Jadi biar vibes-nya berasa gitu. Langsung nonton waktu itu, Mas. Iya, kenapa dia rilisnya malam terus ya? Sebel saya. Iya, iya. Mohon maaf, baru senggangnya malam soalnya ya Bapak Ibu. Ya lagi kalau siang-siang kan nggak seru. Masa nonton pocong siang? Iya, jadi akhirnya kan saya kan gini nih, pakai headphone tapi giniin. Gini. Soalnya kalau nonton di TV saya bisa tutup kuping. Kalau ini saya tutup kuping kan pakai headphone kan malah tambah kedengeran. Kedengeran. Oke. Nah tadi itu udah kedengeran tuh dari bintang tamu kita nih. Nah teman Kokobi B69 ini ada sutradaranya dan pemainnya nih. Siapa aja nih Mbak Mi? Ada sang sutradara kita Alif Abimanyu dan juga ada pemainnya Mbak Arsi Saskia ya. Hai, selamat. Halo semuanya. Selamat bergabung. Terima kasih sudah mengajak Arsi di sini. Oke. Wah, nih Mas Alif nih. Nggak bosan nih Mas Alif ya, diundang terus ya. Kasih nggak apa, buat pansos sekalian Mas Bud. Kebalik, sayanya pansos deh. Iya benar, kita yang pansos. Abis ini mau saya undang juga Mas Alif ya soalnya. Aduh. Waduh. Oke. Nah, Mas Alif, seperti yang kita tahu kan ini kan juga film Mas Alif dan juga seperti biasanya kan ceritanya ditulis oleh Mas Alif juga ya. Betul ya. Boleh tahu nggak untuk yang Hari Keramat ini nih idenya dari mana nih? Kok bisa kepikiran untuk film Hari Keramat ini? Oke, jadi singkat cerita tuh aku dan tim DDG tuh rencana mau bikin film lagi kan setelah buka puasa tuh loh yang di bulan Ramadan itu Mas Budi Mbak Ami. Tapi kita mau bikin film yang sekiranya proses produksinya itu cepat. Aku nggak mau lama-lama nih biar sekalian cepat keluar kan. Ya udah pakai metode found footage lagi nih, mau komentari lagi. Nah, ceritanya gimana? Waktu itu aku brainstorming tema apa sih yang belum DDG pernah ambil. Nah, kita belum ngambil namanya kayak mitos atau fakta mungkin tentang malam Jumat Kliwon kali ya, gitu Mas. Nah, kenapa judulnya Hari Keramat? Soalnya kalau misalnya aku kasih judul kayak Malam Jumat Kliwon gitu kan sudah kayak nge-spoiler banget kan intisari ceritanya gitu loh Mas Budi Mbak Ami. Ya, aku kasih Hari Keramat karena kita tahu kan kebanyakan orang percaya Malam Jumat Kliwon itu keramat banget. Nah, kok juga cocok sama tekniknya found footage kayak film yang keramat legendnya kita, Indonesianya kita gitu. Jadi aku bikin naskahnya dan sekalian buat tribute aja nih ke keramat. Makanya ada karakter yang namanya Poppy gitu. Dan alhamdulillahnya warga YouTube pada ngeh semua nih, wah Poppy keramat. Nah, itu nunjukin betapa legendnya film keramatnya kita gitu. Betul. Nah, terus kenapa balik lagi bikin mau komentari, Mas Alif? Kan dulu pernah bikin kan, terus setelah sekian lama udah nggak bikin lagi, terus kenapa sekarang balik kepikiran buat si Hari Keramat ini dijadiin film mau komentari juga gitu? Nah, itu tadi sih Mbak Mi, aku mau kayak proses produksinya itu nggak mau lama-lama. Sesimpel itu. Iya, mau konten itu apa ya? Iya. Ngeremehin sih, tapi emang gampang gitu loh. Kayak senatural mungkin aja, kita nggak perlu kayak angle bagus-bagus artsy kayak gimana, nggak perlu. Yang penting kayak kesan natural. Kita pas editing juga soundnya yang wajar-wajar aja, udah selesai gitu doang. Sesimpel itu ya, emang pengennya simpel itu ya. Iya seru. Kesannya ngomongnya gampang banget ya, sesimpel itu. Yuk kita buat yuk Mbak Mi.
Found footage. Kepikiran nih. Kita bikinnya found footage. Donat yang terabaikan, Ci. Nah, di situ aja kan Mas Alif ikutan main kan. Berarti Mas Budi juga bisa ikutan main pegang kamera. Boleh. Bisa. Asal jangan jadi yang dibalut-balut itu. Aduh. Oke. Nah kita langsung ke Mbak Arsy nih. Mbak Arsy, kayaknya kan udah sering main di filmnya Mas Alif ya, bener ya? Udah berapa kali ya? Udah dari Mi Level Setan. Dari tahun lalu ya? Iya benar. Dari tahun lalu, dari ada Mi Level Setan, buka puasa apalagi ya? Itu apa sih? Ada orang di rumah. Ya, udah itu aja sih. Kenapa hobi banget sama Alif? Kenapa? Pertanyaannya kayak sedangkan kontrak kayaknya. Nggak kebalik ya pertanyaannya kayaknya. Apa diikat kontrak yang nggak sengaja gitu? Ini suruh tanda tangan apa kertas kosong gitu? Nah, kontrak yang tidak tertulis gitu. Perjanjian tidak tertulis. Perjanjian darah dengan ini. Wow. Serem banget. Jadi horor. Enggak. Sebenarnya mungkin dari awalnya itu Kak Alifnya tertarik sama di Instagram gue kan banyak nih kayak konten-konten bikin video, ada short movie juga. Ya meskipun nggak sebanyak legend kita. Terus si Kakak Alifnya nanya nih, Arsy coba mau nggak ikut main di filmnya DDG? Aku nggak bisa acting, Kak. Maksudnya bohong. Gimana ya kan kayak aku merasa aku nggak terlalu bisa gitu loh. Terus ya si kakaknya maksa aja, nggak apa-apa ikut aja gitu. Ya udah deh coba nih. Akhirnya debut di DDG yang film Atas Nama Setan itu. Ternyata yang nonton banyak ya. Iya, alhamdulillah. Iya, Atas banyak. Nama Setan seru tuh. Atas Nama Setan seru. Bagus. Iya. Waduh. Tapi Mbak Mi, tahu gak Mbak Mi? Saya padahal itu pernah juga ala-ala ke Arsy nih. Saya bilang, Mas Alif saya mau ikutan syuting, tapi saya nggak bisa acting. Terus Mas Alif ngomong, ya udah lu nggak bisa acting, ngapain ikut? Bukannya dia bilang, bohong Mas Setiawan, tapi banget. Belajar dulu sana. Bercanda Mas. Picky ya. Ya Alif juga milih-milih lah Mas, ya kali. Jangan kayak gitu jangan kayak gitulah. Kebanyakan cast-nya DDG cewek loh. Iya, benar. Kenapa? Gitu saya deh yang ngelamar deh. Waduh, siap. Ayo, gergaji mesin ayo. Gergaji mesin. Iya, betul, gergaji mesin. Nah, itu boleh tuh. Kenapa tuh? Kok kasih banyakan cewek, Mas Alif? Aku tuh ngerasa kalau aku ngehandle cewek tuh kayak chemistry-nya dapet gitu loh Mas Budi Mbak Ami. Daripada cowok gitu. Soalnya apa ya? Aku tuh paling suka ngelihat cewek di horor dan ceweknya tuh bisa kayak out of her comfort zone gitu loh, di luar zona nyamannya mereka, bisa keluar pada saat di film itu. Aku paling suka banget. Nah, Arsy kan mungkin kalau di kuliah, di kehidupan sehari-hari itu kan kayak ya anggun, ya cantik, bla bla bla. Nah, nyoba nih di Atas Nama Setan pas pertama kali, bisa nggak kesurupan kayak gini, bla bla bla. Wah, ternyata gila banget anjir. Ya udah, aku pakai terus sampai hari keramat ini. Gila sih. Thank you ya, Arsy. Iya, keren. Alias penyiksaan ya, Kakak ya. Kenapa deh? Coba dong cerita kenapa. Yang paling nyiksa itu yang Mi Level Setan. Parah banget sih itu. Tapi Kenapa? Itu kan jadi ceritanya kan pakai lidah. Dipotong lidah itu kan. Betul. Yang betul. Mas Alif beli itu ya. Itu dari saya baca skripnya sudah kayak ini beneran Mas, ini aku ada adegan kayak gini. Kok rasanya ngeri banget ya. Terus ketika di lapangan ketika nyoba udah ya ampun ini nggak kuat. Mas gimana Mas, aku gak kuat ini, gak enak, baunya kan karet tuh. Ada kayaknya rekaman saya mutam. Iya, rasanya kan gak enak ya Mbak. Itu kan ditaruh di situ kan rasanya gak enak kan di dalam mulut gitu. Kayak berasa makan karet. Beneran apa ya? Bener pengen mutam waktu syutingnya itu.
benar-benar penyiksaan sih, parah. tapi resultnya alhamdulillah ya bagus lah ya. Itu keren sih. Di hari keramat dia perannya normal ya Bu ya. Jadi manusia biasa. Oh itu penembusannya ya, penembusan dari Mas Alif ya. Sementara ini belum disiksa karena saya sedang ada sibuk skripsi gitu kan, lagi berbaik hati. Jadi ada kompensasi ya karena lagi ngurusin ada skripsi. Keringanan gitu. Ada keringanan ya. Soalnya bocoran kemarin itu Mas Alif itu bilang mau bikin film baru lagi, katanya itu Mbak Arsy lagi bintang utamanya, tapi harus ini di sungai itu berendam. Aduh. Apa? Mas Budi ngarang. Ide cerita. Kayaknya habis wisuda aku disiksa lagi sih. Sudah wisudanya selesai, skripnya selesai, mari kita siksa lagi gitu ya Kakak Alif ya. Iya benar. Kan selebrasi setelah wisuda. Ya. Tapi ini saya penasaran lagi nih. Kalian setuju gak sih maksudnya nih semuanya nih? Tapi bener sih dalam arti kalau film-film horor itu banyak kayak itu lebih banyak survivornya itu cewek, bener ya Mas Alif ya? Bener, biasanya kalau kita melihat horor secara umum ya banyak banget kayak yang selamat atau kita bisa bilang kayak final girl gitu ya, kalau bisa dibilang final girl. Itu emang kebanyakan cewek, salah apa ya? Cewek itu buat film horor atau mayoritas genre film itu emosinya lebih dapat daripada cowok gitu sih. Karena kita kalau horor tuh kita mendeliver rasa takut, mendeliver cemas, bla bla bla, itu cewek lebih dapat. Soalnya kita kalau mindset secara umum juga cowok itu kan lebih berani kan secara umum ya. Betul. Jadi makanya kenapa film-film horor entah Indo, entah luar, entah pendek, entah panjang itu kebanyakan cast utamanya cewek. Itu sih Mas Budi, Mas Mbak. Oke, jadi itu emang buat psikologis dari penonton juga. Jadi misalkan kalau yang didatengin cowok itu masa bodoh. Iya benar. Lu cowok lagian, ini. Iya nggak, lagian kalau misalnya cowok takut kan pasti ada omongan. Elah lu cowok masa takut gitu doang kan pasti biasanya gitu. Begitu, ya kan. Iya benar sih itu. Berarti tingkatannya itu dari cowok, laki-laki, perempuan, terus habis itu ke anak-anak ya, yang kita segi ketakutan mentalnya itu tuh kalau tokoh utamanya anak-anak tuh kita itu udah paling puncaknya itu ya. Apalagi kalau ada bayi itu, waduh itu tuh kalau filmnya udah ngelibatin bayi tuh kayak The Medium, Hatching, wow ngeganggu banget tuh. Karena kan maksudnya kan emang naturalnya kan bayi atau anak-anak itu kan lebih gampang lihat makhluk-makhluk itu kan, jadi makanya lebih meyakinkan kalau mereka yang main gitu. Ya nggak sih. Betul. Nah kalau di film ini kan tokoh utamanya kan si Ocong nih ya, si dia yang tidak bisa disebut namanya itu ya. Nah kenapa milihnya itu Mas Alif? Kenapa nggak yang lain gitu kan? Maksudnya event hari keramat pun bisa juga kan keluar yang lain kan, nggak hanya si dia yang tidak bisa disebut namanya itu. Ya Voldemort ya, mohon maaf. Iya. Jadi kenapa Pocong? Soalnya gini, DDG terakhir ngeluarin Pocong tuh di tahun 2020 sih. Jadi ini waktunya dia buat debut comeback kayaknya. 2022 ini ya, debut comeback si Pocita ya. buat Kanjeng Ratu kembali ya kalau kata Mas Alif kan. Gitu bener. Jadi ya udah aku juga pengen, kita udah lama nih nggak pocongan, ya udah kita bikin pocong di sini. Toh juga balik lagi ini kan tribute buat film Keramat kan. Keramat kan juga momen memorable-nya kan juga si pocong kan, film Keramat itu. Ya udah kita coba nih hari Keramat juga pocong juga, tapi kita kayak mungkin ada sentuhan yang biar unik kayak semisal mukanya ditutupin juga kafan atau gimana. Dan karena kita bisa tahu lah pocong itu kan salah satu hantu Indonesia yang paling takuti lah gitu loh. Jadi aku ngemas pada saat si pocong itu pertama kali muncul, aku mau ngasih dampak yang beneran boom gitu sih. Oh. Seru-seru. Terus yang dipakein pocong siapa, Mas? Itu pengen ditanya. Siapa? Mas Alif kan? Mas Alif bukan? Bener. Iya kan? Iya benar-benar. Kenapa? Nggak ada yang mau apa? Nggak ada yang mau sih. Ya udahlah aku aja gitu, ya udahlah gitu. Berani banget Mas Alif. Berarti waktu ketika hilang masuk itu langsung pakai pocong tuh ya? Ya benar. Ya. Yang tiba-tiba nggak kelihatan itu. Benar.
Aduh. Apa rasanya Mas pakai ini tuh Mas? Ntar dulu Mas Tewan, aku masih penasaran tuh. Kenapa? Ini saya lagi ngambil nafas kamu. Apa rasanya pakai itu Mas, dililitin gitu? Kami mau coba. Aku pasti gimana Arsi, gimana melilit seorang Alif, gimana riwahnya saya mohon. Seru sekali ya. Akhirnya kami para cast DDG bisa membalaskan dendam. Kalau bisa kakinya diikat juga ya. Kenceng-kenceng ya. Sebenarnya ada video behind the scene aku dililitin dan mereka nyiksa aku. Cuma belum aku upload aja sih. Ayo upload. Karena kan pasti ribet. Kan pasti ribet kan ngelilitin gitu. Benar ya. Gitulah dililitin. We have fun kok. We had so much fun waktu Yes, you are having fun, not me. Mereka have so much fun ya, tapi Alifnya aduh. Ya gitu deh. Atas permintaan Bapak ya kan. Ya, thank you loh ya. Gitu. Ini saya ngebayangin nih si Alif nih dikerjain, diikat tangan, kaki, terus habis itu kepala nggak bisa gerak, terus mukanya dicoret-coret gitu, kasih kumis Doraemon. Terus ini gambarnya nggak bisa. Ya, oke. Tadi lag ya. Nah, tuh kan biasa nih kalau lagi ngomongin hal-hal yang selalu gitu ya. Bener ya, Pak? Iya, gue sih gara-gara yang di belakangnya Kak Alif ya. Iya, selalu begitu Kak Arsi. Jadi kalau lagi ngomongin gini, dimanapun kita mau live GoPlay, mau apa, kalau lagi ngomongin yang begini-begini tuh suka. Kemarin sama si Ajam. Ada yang berulah gitu kan. Iya, waktu itu lagi live di GoPlay sama Ajam, tiba-tiba. Iya. Tiba-tiba hang. Tiba-tiba nge-hang. Nggak apa-apa. Mereka kan pengen ikutan. Iya, pengen pansos kalau katanya. Nah, Mas Alif, pertanyaan yang tadi itu gimana? Ada perasaan tertentu gak sih? Enggak, maksudnya apa ada upacara tertentu dulu sebelumnya? Enggak sih, kita biasa aja sih, kayak ya kita doa dulu sebelum syuting bla bla bla. Kita nggak niat buat ganggu. Toh juga kebetulan lokasi yang kita ambil tuh juga bisa dibilang angker juga lah ya, kayak pabrik gitu, sepi dan ya gitulah. Ya yang penting kita doa aja sih, kita nggak ganggu, niatnya baik juga, ya udah selesai gitu. Nggak perlu aneh-aneh sih kayaknya. Iyalah, itu tapi tempatnya emang apa sih, maksudnya emang tempatnya itu rumah kosong apa gedung kosong gitu atau itu pabrik Mbak Ami, pabrik. Kebetulan tuh pabriknya keluarganya ibu aku dan emang besar, bertingkat-tingkat dan lumayan creepy juga. Ya udah karena itu kan pabrik keluarga ya, jadi nggak ada biaya apa, zero budget, asik. Itu yang penting kan, zero budgetnya itu. Gitu deh. Kalau Kak Arsi sendiri gimana, di lokasi itu ada pengalaman yang aneh-aneh nggak? Sebenarnya pengalaman yang aneh sih ya, alhamdulillah nggak ada. Cuman mungkin nggak, alhamdulillah nggak ada. Cuman mungkin batuk-batuk kali ya, karena tempatnya kan debu terus banyak kucing. Oh ya. Oh, untung nggak itu ya, untung kucingnya nggak in frame gitu ya, keluar sama pocongnya gitu ya di sampingnya. Jadi gemes dong nanti. Karena kan sebelum kita mulai syuting kita berdoa dulu, kita sama-sama berdoa, terus ya di situ juga ada masjidnya kok, jadi ya nggak terlalu serem banget sebenarnya. Jadi kayak merasa aman aja karena bisa di situ ada tempat orang beribadah gitu, nggak apa-apa ya kan? Betul. Tapi kalau selama ini pernah ada nggak sih Mas Alif yang selama syuting DDG lah, dari awal syuting DDG gitu sampai hari ini, pernah ngalamin yang aneh-aneh nggak gitu? So far belum. Berarti mereka tahu ya niatnya Mas Alif baik ya. Amin. Jadi nggak diganggu. Jadi emang nggak pernah ada ya, maksudnya so far
Sampai hari ini belum pernah ada yang aneh-aneh ya. Aman. Alhamdulillah. Nggak penasaran. Apa? Oh. Nggak penasaran. Kok nggak ada yang aneh-aneh? Nggak penasaran. Kan Berharap beneran mau banget komentari. Gue berharap banget ya gak ada kejadian aneh-aneh. Iya kan, serem loh. Mau komentari beneran. Orang-orang pikir, wah ini mau komentari. Tapi kalian bilang, enggak ini beneran loh. Alhamdulillah ya, kalau Kak Alif belum syuting horor nggak pernah ada kejadian. Kalau aku pernah sih. Oh ya? Apaan ya? Ya nggak banyak, cuman kayak ada kursi gerak sendiri. Kayak nggak ada orang di dalam rumah, nggak ada orang, terus kursinya gerak sendiri. Jeduk gitu. Apa tuh tadi? Ya gitu doang sih. Tapi kalau Alif pengalaman horor sendiri ada nggak, Alif? Maksudnya yang benar-benar ngalamin di luar syuting ya? Maksudnya ada yang kehidupan sehari-hari gitu, ada nggak sih? So far kayaknya belum. Kayaknya saya aman-aman aja kayaknya. Kok dia enak banget ya? Komen saya kayak kuat ini. Gak seru nih sutradara horor, gak pernah ngalamin kejadian aneh-aneh ya. Itu saya bikin horor biar tahu rasanya. Oh iya. Kayak setiap sutradara horor yang saya nanya-nanya itu, mereka nggak gara-gara mereka nggak pernah ngalamin, jadi mereka bikin gitu. Kalau mereka udah ngalamin kan mereka kan bakalan mikir-mikir lagi, aduh. Iya males ya. Iya. Tapi lucunya itu para pemainnya justru mengalami tapi betah. Benar. Iya, seru. Nah, nih kembali lagi Mas Alif nih. Sebenarnya ini kalau untuk film Hari Keramat ini ada hubungan dengan film-film sebelumnya nggak sih? Nggak ada sih. Jadi atau ini akan dihubungkan nggak? Oh, benar-benar stand alone sih. Kalau misal kita ngelihat kayak film sebelumnya kayak ada orang di rumah itu kan nyambung ke lubang iblis bla bla bla. Betul. Gitu. Kalau ini beneran stand alone, ini pure kayak buat tribute ke keramat aja sih gitu. Tapi aku paling suka ngebikin film itu yang endingnya tuh cliffhanger gitu loh. Jadi kayak berpotensial buat lanjutannya dong ya udah. Makanya aku ngebikin Hari Keramat ini endingnya cliffhanger juga di after creditnya itu. Jadi orang-orang bisa kayak yang beneran alhamdulillah suka sama Hari Keramat bakal komen, Kak Alif kapan ini lanjutannya, bikin dong lanjutannya si Ibu Paranormal ini buat bla bla blanya gitu. Jadi bertanya-tanya ini Ibu Paranormalnya apa, siapa gitu ya, kenapa gitu ya. Seru ya. Mbak Ami ini udah mirip-mirip Ibu Paranormal nih. Iya bener sih, bener. Iya, yang itu loh, yang Ibu Paranormal tuh yang kalau yang makan mie tuh makan mie waktu yang buka puasa tuh. Iya. Sama. Iya kan? Sama kan? Iya kan? Iya, jadi yang jadi bunda-bunda paranormalnya yang dikasih. Yang waktu buka. Iya, buka puasa itu. Ayam geprek itu. Iya. Ayam geprek spesial ibu. Iya, benar. Allah, ya benar. Soalnya kata Mbak Kiki gitu, waktu itu Mbak Kiki juga ngomong gitu. Yang di buka puasa itu mirip Mbak Ami loh katanya gitu. Oh ya udah kalau gitu aku bisa main di filmnya DDG berarti kalau gitu. Itu. Kalau pengalaman lain ada nggak sih Mas Alif? Maksudnya seru-serunya di film Hari Keramat ini tuh ada nggak sih? Atau ada apalah gitu pengalaman selama syuting itu? Syutingnya berapa hari? Seperti biasa, setengah hari. Oh iya. Ini nggak dua film tempat yang sama kan? Ini yang sekarang satu doang. Kalau momen seru sih kayaknya yang pas ngebungkus pocong nggak? Yang paling bukannya lompat-lompatnya? Iya paling riweh, ada kesandung-sandung juga pas aku jalan kan. Riweh sana aku harus pada saat aku lagi posisi bentuk pocong aku juga harus nge-handle teman-teman juga. Itu kan muncul di tengah-tengah sama akhir kan Mbak Ami. Iya betul. Akhir kan yang pasti Arsi nganuin kamera ke belakang. Ke belakang ya. Akhir tuh. Otomatis kan sebelum itu kan pocongnya kan nggak ada nih. Dorong kan hilang. Jadi dengan terpaksa saya dengan tampilan pocong itu mendirect mereka. Yuk sini ya, mau sini Anda 3 2 1 action. Dengan keadaan saya masih pocong gitu, mohon maaf gitu. Tapi itu seru banget. Kayaknya kalau boleh sombong kayak nggak ada kayak sutradara yang ngedirect pakai masih dalam pocongan gitu kayak.
Gitu sih. Seru ya. Saya sih kebayang maksudnya nanti gini loh. Tadi Mbak Arsy bilang itu berdebu, ada kucing. Hidung Mas Alif kalau gatel gimana tuh? Gak ada yang garukin. Aduh ya Allah, dikasih nama sutradaranya. Sebenarnya tuh pas adegannya Mas Alif lompat-lompat itu saya cuma mikirnya, aduh, ini lompatnya seribet apa ya? Nanti kalau tiba-tiba ada apa kesandung gimana? Kesandung itu kan aku kan muncul pocong pertama kali kan di ujung lorong kan. Betul, ya, betul. Ujung lorong, betul. Kan aku menuju lorong itu kan jalan ya. Betul. Ya, kesandung itulah. Ada beberapa kru yang namanya Gifar itu kan yang ngebimbing aku buat ke lorong kan, nemenin aku di sana. Ya itu dia ngerti lah aku bolak-balik kesandung gitu. Iya, kebayang sih. Kenapa nggak si Gifar aja yang jadi pocong? Waduh, Gifari dia takut pocong, mohon maaf. Ya udah. Takut banget. Nah jadi intinya memang tidak ada yang mau jadi pocong selain sutradaranya sendiri, ya, salah sendiri. Kenapa bikin cerita pocong katanya? Ya Mbak Arsy ya. Emang begitu sutradara kita satu punya ide sendiri, akhirnya eksekusi sendiri nggak apa-apa ya. Ngide sendiri kan, sendiri, eksekusi sendiri kan. Ini ya mandiri ya sutradaranya ya. Mandiri. Daripada nggak kesampaian ya Mas Alif ya. Karena keinginannya Kakak Alif kan pengen ada pocong tuh, gitu. Kita nggak ada yang mau jadi pocong lah, cewek-cewek kan nggak mungkin nih. Kurang ajar. Ya nggak mungkin dong Kakak. Iyalah. Iya. Mbak Arsy ngomong. Kita kan final girl. Iya, masa pocong-pocongan. Kita kan Manjalita ya, nggak mungkin jadi pocica. Betul. Untung saya pengertian loh ya. Itu adalah saatnya kita ganti ya, menyiksa Kakak ya. Balas dendam ya, balas dendam. Dendam terbalas sudah gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita seru-seruan bareng kemarin yang jadi sutradara bentukannya pocong nih. Nggak jarang-jarang loh kita disutradain sama pocong gitu kan. Kapan lagi ya Kak ya? Itu ada sekali yang bentuknya pocong sambil ada behind the scene gak sih maksudnya ada. Si Alif nih lagi ada video, ada foto behind the scene. Aku masih pocongan, itu aku transfer data kamera ke laptop. Astaga naga. Masih coming soon ya, ntar bakal aku spill di story. Pocongnya ini ya aktif dan kreatif banget. Ya, aktif dan kreatif pocongnya ya. Nah, kalau kayak gitu bisa di-hire tuh Mas buat bantuin bikin video kita gimana Mas? Aduh. Ada footage ketika pocongnya masih ada catwalk gitu loh. Oh, ada. Jalan. Belum aku keluarin, jujur lupa. Ada catwalk. Ini runway model dari mana pakai baju pocong begini? Terus nanti tinggal pakai lagu ini I'm too sexy for my love. Sexy for my love. Jangan lupa di-upload ya Kakak ya. Seru banget soalnya. Saya menunggu harga diri saya jatuh dulu. Emang masih kan ada? Tahu. Oh nggak ada sih. Nggak, tadi Mbak Ami ngomong nama ini boleh nih di-hire nih pakai baju pocong terus habis itu transfer. Jangan Mbak Ami, tiba-tiba yang datangnya bukan si Alif, tiba-tiba ini gue kira orang kita. Ntar datang bentukannya Alif gitu. Oh ya masuk gitu kan. Iya, taunya dedeng. Tahu-tahu tiba-tiba pas udah itu gue ke depan, loh Alif baru datang. Iya, mati lagu. Ayo seru tuh, bikin film yuk. Boleh. Hus tapi boleh. Geblek. Aduh. Ini mau dibikin universe nggak sih, Liv? Ramat ini? Apa kan Alif kan senang banget tuh kan sama universe-nya Tante Kunti kan. Mungkin kalau ini mau disamakan dengan universe-nya Tante Kunti nggak tuh? Enggak sih kayaknya. Universe tuh kayak cuma aku bikin universe tuh lebih kayak ke gimmick aja sih, bukan kayak sesuatu yang gimana. Soalnya kalau kita bikin universe, apalagi di ranah film pendek gini ya Mbak Ami, itu kan harus punya pasar dan target yang gede banget baru kita bisa bikin universe kan. Orang film panjang aja jarang banget nih yang bikin universe, padahal mereka tuh potensial. Ada beberapa yang kayak gitu. Tapi beneran sih kalau suatu production house mau bikin universe itu emang harus nemu target pasarnya yang gede,
dan audiens yang gede dulu gitu sih, biar mereka sudah tahu universe, mereka bakal ngikutin dari awal sampai nantinya. Iya sih benar ya, maksudnya nggak cuma sekedar omongan universe gitu kan, pasti dipikirin sampai ke mau ada berapa banyak film atau apanya gitu kan. Benar. Terus kalau yang belum kesampaian nih dari apa namanya, dari Saiton ini nih yang belum kesampaian bikin apa, Liv? Gergaji. Yes. Udah itu aja. Aku masih belum pengen banget pokoknya gergaji mesin. Entah gergaji yang bundar, gergaji yang... Itu keren Mbak Arsi banget. bingung deh. Mbak Arsi masih belum mudeng ya, Mbak Arsi. Ya makanya aku belum berani ngeflorin ke teman-teman soalnya mereka pasti bakal shock ya, mohon maaf. Tapi ke spill di sini. Kemarin yang potong-potong lidah sudah shock ya saya ya. Ini mau pakai apa lagi ini? Gergaji mesin. Ganti genrenya jadi thriller. Jadi gore, chainsaw. Jadi gore. Gitu sih. Sebenarnya jujur aku tuh pengen banget bikin kayak thriller yang darah-darah tuh sebenarnya aku jujur pengen. Cuma ada beberapa faktor yang aku mundur dulu. Pertama, aku harus ngejaga talentku dulu nih, mau apa enggak diguyur darah kan, gitu. Kedua, lebih ke soalnya kalau misal emang darah-darah banget itu kan YouTube kan kadang ada kayak limited audience gitu loh, Mbak Am. Ya betul pasti akan di ini kan, pasti akan kalau misal di-block kita darah-darahnya kebanyakan atau gimana itu bakal kayak terbatas gitu. Otomatis darahnya hijau kayak membatasi gitu loh. Banyak Swamp Thing kali. Gitu. Nggak mesti kalau darahnya hijau gimana, Mas? Swamp Jadi istilahnya kayak istilahnya kita ngakalinnya itu kayak misalnya kita bilang kan Transformer kan sebenarnya kan juga film yang kemarin itu kan filmnya kan agak sadis tuh, tapi karena itu mesin jadi dia keluarnya oli. Jadi istilahnya kesannya itu nggak dipotong tuh, padahal kan sampai dia penggal, dia potong badan segala macam, tapi sebenarnya itu sadis tuh sebenarnya itu kalau kita nonton nih. Tapi kan karena itu mesin, itu adalah oli, jadi kita nggak terlalu ini. Nah, kalau ini misalkan tanda kutip dibuat sadis tapi darahnya itu kita bikin hijau kan katanya wah ini kayak makhluk alien kayak gini-gini. Itu sebenarnya itu pengaruh gak sih itu? Sebenarnya bener sih. Jadi kenapa beberapa mungkin film komersial aja kayak Doctor Strange yang kemarin yang si Wandanya masuk ke Illuminati itu kan nganuin apa si Ultron itu kan oli kan. Betul. Betul. Itu emang buat apa ya? Ngecegah ratingnya itu sama juga yang terjadi di YouTube gitu. Kalau semisal Wandanya itu beneran darah merah, itu ratingnya bakal tinggi jadi 17 ke atas. Betul. Strange kan cuma 13 plus kan. Soalnya kan oli gitu kan. Cuma Sam Raimi foreshadowing oli itu darah gitu. YouTube sama kayak gitu juga Mas Budi Mbak Ami. Cuma balik lagi kalau semisal kita darahnya mungkin hitam atau hijau, kayak kurang kerasa real gimana gitu kan ya. Iyalah. Jadi kayak oli. Ini darah oli itu ntar jadinya ujungnya. Ntar netizen yang terhormat bakal komen banget di kolom komen. Iya, betul. So far untuk darah-darah dikit-dikit dulu aja. Kalau misal kita lihat teman kita Mas Azam itu kan emang darah-darahnya kan gila kan, sekujur badan gitu loh. Soalnya balik lagi itu kan emang buat keperluan dia kan emang ke festival kan. Festival betul. Jadi ya udah karena festival ya udah lebih bebas gitu. Betul. Gimana Mbak Arsi, ada mau komentar gak? Tadi kayaknya udah mau komentar tuh. Siap-siap dilemparin ijo-ijo gitu. Gak jadi. Kenapa? Gak apa-apa. Barangkali di DG mau mengundang Vulkan ya, biar darahnya hijau gitu. Iya benar. Aduh. Nah ini Mbak Arsi mau nanya nih. Selain sama Mas Alif itu, udah pernah main film horor di tempat lain nggak? Kalau film horor nggak ada sih dari PH sendiri. Paling aku sendiri yang bikin filmnya gitu maksudnya. Tapi horor belum ya? Belum pernah ya? Jadi horor. Oh, horor. Oh, oke. Oh, dari PH sendiri. Oke. Jadi dulu tuh Arsi tuh fun fact aja, dia tuh sutradara juga film horor juga waktu itu. Ya udah. Oh, wow. Spoiler banget. Oh, wow. Filmnya mana? apa? Filmnya Enakan apa? mana? Aku pengen. Enakan jadi sutradara atau jadi pemain? Gimana ya? Ada kalanya kita kepengen ngedirect film yang
aku pengennya kayak gini. Idealis. Tapi ada kalian juga mager aku mager ngatur pemain, jadi aku main aja gitu kan. Kalau di film horor aku itu nggak boleh ditayangin di YouTube sayangnya, jadi nggak bisa ngelihat. Kalau yang film horor satunya aku cuma bikin 2 menit, itu pun horornya juga horor romance gitu. Itu horor romance maksudnya pocong sama siapa pacaran itu apa gimana? Iya, jadi horornya romance. Jadi ceritanya gimana ya? Jadi ceritanya ada orang nih, ada cowok pindah rumah, terus dia lihat ada tetangga cewek. Aku sih tetangga ceweknya. Tetangga cewek, ih cantik banget. Terus temennya nggak bisa lihat. Jadi dia bawa temennya. Mana kok nggak ada ceweknya? Terus yang bisa lihat si cowok ini tadi gitu. Terus akhirnya dia pindah, terus mau ngajak jalan, terus aku mau sama kamu nih gitu. Kalau kamu sama beneran kamu mau sama aku? Ya udah, si ceweknya tanya gitu. Akhirnya setelah jalan nih, akhirnya mereka ya kecelakaan gitu kan. Akhirnya si ceweknya ngajak si cowoknya bersama dia di dunia lain. Di alam gitu. yang baru. Itu kenapa nggak tayang? Karena 2 menit itu ya? Kenapa nggak tayang? Kenapa nggak tayang di YouTube maksudnya? Oh, kalau itu kan lomba ya, buat competition. Jadi short movie Halloween, temanya Halloween. Jadi aku unggahnya di Instagram gitu. Boleh. Ntar kita follow-followan ya. Boleh. Mbak Ami di Surabaya kah? Nggak, aku di BSD. Wah, nggak bisa main-main. Bandung, Surabaya, Depok. Iya betul, Bandung, Surabaya, Depok. Soalnya sekitar gitu dia. Betul. Nanti deh sini main ke Surabaya, kita bikin film sama Mbak Ami ya. Asik. Boleh. Asik. Jadi pocong Mbak Ami ya. Boleh. Kalau gue yang jadi pocong, ntar duitnya banyak loh. Jangan mau disiksa sama kakak Alif ya. Saya nggak berani komen lah, nggak mau komen saya deh, nggak mau komen. Kena. Biasanya Mas pengen ini jadi yang ini ketiban lemari gitu. Kenapa harus ketiban lemari? Iya, dia demen banget loh. Seru kan kalau ngeliat orang zaman dulu kan ketiban lemari lucu. kayak Acme. Kayak kartunis banget. Kartun. Dasar. Nah, oke. Mas Alif. Walaupun ini masih baru nih Hari Keramat ya. Udah ada cerita-cerita lain nggak yang akan? Udah ada berapa nih berderet? Cerita-cerita lain buat next project so far udah ada, cuma belum kayak terdetail banget. Jadi let's say ya teman-teman istirahat dulu aja kali ya gitu. Ntar baru kita siksa lagi pembahasan saya di sini ya. Mohon maaf, Anda sudah menyiksa saya akan siksa di ke depannya. Jadi Kak Arsi mesti siap-siap dari sekarang nih. Bocorannya itu kok di sungai. Siap-siap aja ya, berendam. Katanya pokoknya basah-basahan aja. Jangan gitu. di area aja. Jangan. Serem. Sungai terus lumpur-lumpur gitu. Pokoknya itulah. Sampai bawa gergaji mesin. Agak PR ya, lumpur-lumpur. Bawa cucian nggak? Bawa cucian baju nggak? Boleh. Pakai bakul. Bawa selendang. Selendangnya dicuri. Joko Tingkir. Dedeknya ganti genre. Aduh. Nah, Mas Alif, nggak kepikiran untuk membuat lebih panjang lagi? Durasi lebih panjang lagi itu sebenarnya aku setiap kali kita mau bikin film, aku bikin naskah bla bla bla, itu aku nggak terlalu mikirin durasi sih, Mas Budi, Mbak Ami. Jadi aku nggak ada ekspektasi ini durasi bakal berapa nggak itu. Aku baru ketahuan durasi itu pada saat editing sih. Nah, kalau misal mau kayak dipanjangin apa-apa, sebenarnya jujur aku mau. Cuma kita kan harus kayak ngelihat pasarnya YouTube juga sih, Mas Budi, Mbak Ami. Aku pernah survei di YouTube untuk film pendek itu rata-rata mereka bakal nonton itu yang durasinya sekitar between 5 sampai under 10 menit. Kebanyakan itu. Walaupun ada yang 10 menit ke atas, itu potensial buat
di skipnya itu lebih banyak. Jadi Betul. aku jujur main aman dulu nih di ranah ya 7-8 menit lah ya gitu. Gitu sih. Atau misalkan kalau 45 menit istilahnya jadi atau istilahnya 40 menit jadi 10 jadi 4 seri atau 5 seri gitu, 5 episode. Sempat kepikiran nggak? Gitu ya. Kayak series. Balik lagi sih, kalau semisal series itu kan otomatis kalau ya, harus apa ya? Orang tuh ngikutin, harus lihat dari awal dulu nih. 1, 2, 3, 4 sampai series kan gitu biasanya. Nah, balik lagi kok series kalau bisa dibandingin antara series dan non series, itu potensi konsisten nontonnya tuh emang non series sih untuk YouTube. Soalnya kan balik lagi kita nggak tahu orang di YouTube itu punya waktu yang seluang kita atau nggak buat nonton semuanya bla 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 gitu. Even kita kalau nonton series di Netflix, Disney Plus itu kadang kita nggak jarang berhenti di tengah jalan gitu kan. Ayo dong, Mas Alif bikin DDG itu seperti MCU dong. Semua orang nonton dari Sam Raimi lagi nonton dari Spider-Man 1, 2, 3. Ayo dong. Amin. Soon. Iya. Tapi itu benar sih. Waktu itu juga Mas Alif kan sempat bagi-bagi ilmu mengenai YouTube ya, dan itu memang saya memang jadi pertimbangan ya, karena permainannya kan di situ ya. Dalam arti ya, apakah orang akan ini paling gimmick-gimmicknya, oh ini ternyata ini berhubungan dengan film saya, film yang itu tuh atas nama Seta berhubungan dengan film yang mana, ataupun yang seperti itu ya, benar ya. Jadi berarti itu sih mungkin gimmick-gimmicknya ya. Menarik sih ini, menarik. Jadi nanti udah mulai istilahnya ya tadi itu film-film pendek dan istilahnya pangsa pasarnya udah mulai tercipta nih. Nah, kapan akan memproklamasikan sekte DDG? Sebenarnya aku perlu brainstorming ke teman-teman sih. Enaknya fanbase DDG ini namanya apa ya gitu. Apakah Dedeker? Gemes holik gitu ya. Gemes holik. Jijik banget, jijik. Lah yang buat nama kalian, yang jijik kalian. Gimana? Gue mikir Dedek holik, gemes holik. Jijik ya gitu sih ya. Tapi so far aku kadang seneng banget sih kalau misal kita barusan 30 detik 1 menit yang lalu udah ada yang komen nih, first, second, ketiga, keempat, dipin dong komenku. Aku paling seneng banget lihat komen-komen gitu. Berarti kan artinya kan wah karyanya kita ditunggu nih, ada yang nunggu nih gitu. Jadi pada saat karya kita ditunggu, entah itu yang nunggu banyak, yang nunggu sedikit, at least adalah orang di luar sana yang apresiasi sama karya kita gitu. Aku selalu bilang juga ke teman-teman DDG, kita jangan, yang utama jangan pengen dapat viewers banyak bla bla bla, jangan. Yang penting kita berkarya, kita alhamdulillah banget diterima orang lain juga oke. Nah, viewers banyak bla 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 itu sebagai bonus aja gitu. Betul. Padahal waktu itu kan kalau nggak salah rilis yang Hari Keramat ini kan barengan sama PS ya. Iya, dan selalu barengan sama Pengabdi Setan. Aku rilis poster, Pengabdi Setan rilis teaser. Udah gitu sama pocong kan? Sama pocong juga sih. Ini kayak ini yang sebelah sana itu ngikutin Mas Alif nih. Waduh. Siapa kita gitu. Ya pede-pede aja kali. Iya. Soalnya saya inget tuh si Pengabdi Setan kan jam 7 ya, Alif jam 8 ya. Iya bener kan, Alif jam 8 waktu itu ya. Sampai gue ke salah hari. Iya, saking semangatnya. Tayang itu waktu itu kita mau naikin apa ya, Mas? Naikin YouTube apa ya? Bene ya. Bene ya. Itu Bene. Sebelum dengerin ini, nonton dulu nih. Soalnya salah hari. Mas Budi. Azam aja sampai komen. Asap komen gue sampai bingung. Salah apa gue? Apa Hari Keramat yang lain gue pikir kan? Dasar itu saking semangatnya tuh. Aku mau nanya deh sama Kak Arsi deh. Yang belum kesampaian nih jadi apa, atau pengen bikin film apa, atau pengen main jadi apa gitu. Dan untuk horor ya terutama ya Kak Arsi ya.
Ada yang belum sampai. Ada mimpi gak jadi makhluk apa gitu? Kalau bentukan saya sih cocok jadi kuntilanak sih kayaknya. Oke, ACC next ya kamu ya. Sebenarnya ini pertanyaan titipan nih, pertanyaan titipan dari saudara. Maaf tidak di briefing ini, mohon. Ini sebenarnya pertanyaan titipan dari saudara supaya oke, ini jadi mau jadi ini oke. Kenapa? Tapi ya gimana ya? Dari bentuk aja sih. Bentuknya saya kan jadi apa aja sih masuk lah ya, asal jangan tuyul gitu sih. Langsung melotot ya, jangan tuyul ya kakak. Pocong juga kayaknya nggak bisa. Kalau jadi setan ya antara jadi apa sih namanya, nyai yang Jawa begitu kan. Kayak kalau jadi dukun cocok ya. Asik. Kayaknya cocok jadi kuntilanak. Penasaran nggak masih mau sesekali mau terima jadi makhluk? Kenapa? Makhluk. Masih penasaran nggak? Masih sesekali mau jadi dong yang makhluk itu, makhluk halusnya? Nggak pernah? Nggak pernah dong. Soalnya kalau misalnya saran jadi makhluk, karena itu kan pasti beda konsep. Misalnya si kakak Alifnya kepengen ada yang apa ya, biasanya setannya yang di film apa sih, Mi-level setan, yang bisa Mi-level setan itu kan setannya berupa lanjutan dari film yang sebelumnya tuh, yang makhluknya nggak ada. Nah kalau misalnya aku usul misalnya setannya yang lain nanti beda konsep kayak gitu. Jadi aku ngikut aja, misalnya kakak Alif pengen aku jadi setan kayak apa ya, aku nurut aja. Itu riset gak sih Kak? Itu ngeriset gak kalau ketika misalnya Kak Alif bilang pengen jadi ini gitu kamu gitu. Itu sempat harus ngeriset dulu atau ngobrol aja gitu sama Alif pengennya apa gitu? Biasanya ada briefing pendalaman karakter. Kayak misalnya di film yang atas nama setan sebelumnya itu kan aku disuruh jadi itu kan karakter yang harus melas, habis itu kesurupan, habis itu jadi licik. Nah itu kita aku harus merubah bentuk fisik yang pertama, habis itu merubah facial expression. Mungkin kalau aku juga makeup sendiri, jadi sama kakak. Keren loh. Kita ya gimana ya, multi. Kamu benar-benar ini ya. Kamu benar-benar ini ya, minimalis budget ya Alif ya. Jadi buat produser yang dengar film ini mau hemat budget filmnya bisa kontak Alif ya. Iya, betul. Dapat tahu Keramat 3 ya, Mas ya. Keramat 3. Jadi sebagai talent, terus kakak Alif ini konsep setannya mau kayak gimana makeupnya. Nah kakak Alifnya nawarin ya yang biasa aja, yang nggak yakin nih yang biasa aja. Soalnya kemarin waktu atas nama setan udah pernah makeup yang kayak gini. Aku nawarkan makeup yang lain yang mungkin Kak Alifnya kepengen kayak gini. Coba kalau misalnya aku bisa, oke, aku bisa coba mencoba sih on the spot, nggak bikin. Nggak sempat belajar bikinnya, langsung Kak Alif pengennya kayak gini, teman. Oh ya udah deh, dicoba aja, barangkali bisa dengan alat makeup seadanya ya kan ya. Oh keren. Jadi sekaligus talent, sekaligus multi talent loh. Jadi DDG Production ini emang mengusung tema minimalis ya. Minimalis. Dengan rumah kali. Minimalis. Kalau semuanya bisa dikerjakan, kerjakan sendiri gitu ya. Kok jahat banget ya kedengerannya ya. Iya ya, kok kayaknya memanfaatkan azas manfaat. Memanfaatkan SDM yang ada. Tapi itu juga melatih kita juga menambah skill kan. Kita jadi kedorong buat ngelakuin hal yang belum pernah kita lakuin sebelumnya. Benar. Alif jadi pocong, terus ngerangkap jadi sutradara, sambil lompat-lompat. Gimana ini, sudah bagus belum gitu. Sambil yang bungkusan. Itu start jam berapa sampai jam berapa, Liv? Tengah hari itu? Kita nyampe lokasi itu kurang lebih jam 10:30, 11. Selesai itu jam 3:30 kurang lebih gitu sih. Oh, wow, cepet ya.
Cepet. Kita selalu cepet. Itu Kita nggak sebenarnya tahu kenapa kok cepet sih. itu yang balas dendamnya kurang ini, cuman puas ngiket. Kalau saya sih kalau jadi Mbak Arsy sih pas syuting sengaja disalah-salahin aja biar Mas Alif lompat terus. Itu berarti mereka baik loh sama Alif tuh. Jadinya baik di apa? makanya. Di kemarin ya lagi. Kemarin kita nggak ikat kakinya, soalnya kalau kita ikat nanti kalau jatuh yang jatuh repot mukanya lagi. duluan. Iya, benar. Benar. Nanti repot ya. Nih, ini tadi saya hampir lupa nih. Kain pocongnya jadi apa sekarang? Oh iya. Kemarin kan sempat ngomong. Kita buang sih. Kita buang. Jadi nggak tahu siapa yang nemuin. Mohon maaf ya kalau nemu kain pocongnya. Tapi sisanya ada di rumah. Sisanya ada di rumah. Yang belum kepake di rumah. Entah buat apa, Bu. Nggak tahu. Padahal ini aja harusnya disimpan aja buat ini properti hari keramat gitu. Dipasang di museum ya, museum DDG. Iya, kan kali aja kan one day gitu ada DDG museum itu. Berani. Cara benda pusaka ya. Berani. Nanti berani dipasang. Sebenarnya kalau saya mah berani-berani aja ya, tapi mohon maaf ibu saya yang nyeramahi saya habis itu. Alif iki opo to, Alif? Bapak buang. Di rumah kakak Alif itu ada kaca yang ada patungnya itu loh. Iya. Itu kaca dari mana sih kakak? Itu kaca cerminnya Mangku Jiwa Kuntilanak gitu loh. Aku dapetnya dari hadiah dari temanku sih. Kebetulan dia kan ngerti lah aku suka kuntilanak di Estel Mangku Jiwa bla bla bla. Dihadiahin itu dan aku nggak expect anjir waktu itu aku dikirimin. Itu gede tak? Gede kayak bentuk aslinya. Oh alah. Aku dikirim WA, Liv udah nyampe ya. Apa nyampe apa dia kirimin? Untung nggak pecah ya? Itu nggak gerak-gerak. Nggak bisa gerak sih, nggak bisa gerak untuknya. Yang nerima paketnya itu ibu aku kan. Aku udah nge-WA pakai foto. Liv, ini apa? Gitu. Soalnya ibu aku juga pernah lah nonton kuntilanaknya juga ya. Dia cerminnya. Liv, ini apa? Nggak usah aneh-aneh ya, please. Tapi setelah saya rayu berkali-kali, ya udah alhamdulillah sekarang nangkring di tembok kamar saya. Waduh, ntar lihat ya aku mau foto. Tolong fotoin, aku mau lihat. Oke, siap. Ganti foto cermin. Bisa-bisanya masang cermin gitu di kamar. Saking ininya ya, saking pengennya. Kalau lagi bercermin gitu kan, terus ada komuknya si patungnya ini di bawahnya. Tiba-tiba di belakang ada yang bentukan kayak gitu gimana? Iya kan, berasa kayak ada yang ngeliatin kan jadi. Iya makanya itu. Aku ajak interview kayaknya nanti. Oh, yeah. Oh my God. Malah seneng deh si Alifnya. Ajak teman-temannya dong. Siapa tahu mau jadi apa? Jadi bintang tamu di film saya sih. Aduh. Ini seru banget nih. Ampun. Saya juga kebayang juga sih misalkan kalau itu bekas syuting pocong terus pengen ditaruh di itu. Jangan deh. Gak apa-apa sih kalau aku sih gak apa-apa, taruh aja. Buat selimut ya? Atau buat guling gitu ya? Buat pajangan lah. Nah, Mas Alif udah kirimin aja nanti dia tuh kirimin tuh Mbak Mi kita mau tahu dipasang kagak. Yang jangan rumah saya sudah tagih. Oke. Nah ini untuk apa? Untuk pertanyaan penutup lah istilahnya ya. Nah, untuk Kak Arsy sama Mas Alif nih, ada pesan-pesan khusus nggak untuk penonton DDG nih? Untuk nontonin filmnya apa tunggu film berikutnya atau? Kok dari aku dulu ya. Buat kalian yang emang suka film horor, terutama horor ya, entah pendek entah panjang, dan mau nonton secara gratis, boleh banget cek YouTube-nya DDG Production. Kita dari awal sampai akhir tuh full horor semua. Dan kita terbuka banget sih kalau semisal kadang aku ngepost kayak kan di YouTube tuh kayak namanya apa ya, kayak feed post gitu, kayak create post. Aku bolak-balik bilang aku kayak interaktif konten gitu loh. Kalian kalau misalnya kita mau bikin film lagi apa nih, kalian request apa nih gitu. Jadi kita terbuka banget buat interaksi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman filmmakers atau cinephile yang mau
chit-chat sama kita, boleh banget via situ. Dan jangan lupa support terus industri film Indonesia, terutama yang film pendek. Karena film pendek ini, yang indie-indie, yang kecil-kecil ini, kita beneran masih butuh bantuan teman-teman, support teman-teman sih, gitu. Biar lebih semangat lagi. Gitu. Arsi, monggo. Katanya Kak Alif, kalau buat teman-teman yang sudah subscribe, boleh nih ajak teman-temannya untuk nonton, barangkali suka film-film horor, apalagi yang gore-gore ya, kalau misalnya upcoming movie-nya nanti bergenre seperti itu. Dan buat teman-teman kalau misalnya aku pengen nonton film yang kayak gini nih, langsung di drop di komen aja ya, mau film yang kayak gimana. Mungkin nanti kalau misalnya kita punya kesempatan untuk bikin film yang sesuai sama ekspektasi dan harapan dari teman-teman, kita bisa bikin film yang sesuai sama harapan teman-teman semuanya gitu. Dan jangan lupa untuk subscribe, share ke teman-teman kalian semuanya, dan jangan lupa kasih love-nya. Ya udah, kalau gitu sebentar dulu. Kalau gitu saya deh sekarang mau kasih komen deh. Saya pengen Mas Alif bikin film romantis. Aduh, ganti sutradaranya saya nanti. Ya, saya alihkan ke Anda, Ibu. Loh, kan Alif kan bukannya ya since DDG kepanjangannya seperti kita semua udah tahu gitu kan. Kenapa? Pokoknya saya ingin suatu saat ya terserah mau horor romantis kayak mau apa kayak, pokoknya romantisme lah pokoknya. Boleh. Romantismenya yang harus yang gombal-gombal ya. Asli, kamu sih ya. Kamu ya. Harus yang ngomong-ngomong. Tapi Mbak, kan requestnya kan minta ke Kak Alif ya kan. Jadi saya ngikut aja. Saya request ke Anda buat jadi sutradaranya ya. Gak bisa gitu. Pokoknya harus ada adegan gombal-gombalnya, terus nanti adegan si Alif ini jadi pemeran loh ya, pemeran utama juga. Iya. Kamu dulu deh, matiin deh. Oh my God. Kamu dulu deh. Lama-lama terus pocongnya yang keluar gitu. Udah gue aja yang matiin gitu. Boleh. Bisa. Mungkin Mas Budi mau bantuin jadi pocongnya kali ya. Ya bisa. ACC. Ya benar. Saya juga ACC, silakan dibawa. Boleh. Sebelum jadi pocong saya ketiban lemari dulu ya. Biar cast DDK itu banyak gitu loh, nambah orang yang nggak cuma ini aja gitu kan. Karena DDG Surabaya sih ya, jauh. Ya, benar. Ala-ala ini aja, ala-ala webcam. Oh ya, film virtual gitu kan. Fitkill kayak Fitkill. Jadi pakai apa? Kita pakai video, sekarang kan handphone kan udah lumayan bisa ya. Beberapa handphone ya, yang kualitas gambarnya kan bagus ya. Ya kalau nggak bagus nanti tolong saya dimodalin ya, Mas Budi ya. Saya juga. Maaf, ini kresek-kresek saya nggak kedengeran nih. Tiba-tiba kalian hilang. Kecuali Kak Arsi nih. Tiba-tiba Kak Arsi langsung ngomong, enggak, sorry Kak Arsi, kresek-kresek lagi. Dasar. Posisinya lewat ya, posisinya yang mana? Posisinya. Aduh lucu. Aduh. Oke. Mas Alif, thank you banget nih. Mbak Arsi, thank you banget nih. Kita udah ngobrol-ngobrol ya kami. Seru ya. Dari tadi nih ketawa terus nih, sampai saya kepanasan gara-gara ketawa nih. Padahal ini film horor loh. Biasanya gitu. Ketawa. Biasanya gitu. Karena film horor daripada kita ngomongin serius tiba-tiba sinyal. Tadi lagi ngomongin serius sinyal mati. Mending kita ketawa-tawa aja. Benar. Betul. Seru. Oke, nanti ini kita nih akan menunggu film selanjutnya nih. Tentunya nih DDG nih kita berharap nih film horor apa nih yang akan diusung. Apakah akan sesuatu yang baru, mau komentari, atau ada hubungan dengan film-film sebelumnya, gimmick-gimmicknya, atau kan akan menambah dengan darah-darahnya istilahnya, atau darah biru, darah hijau, ataupun yang lain-lainnya. Itu nanti kita tunggu aja. Gergaji kita sih masih menanti gergaji, cancelnya itu kita masih menanti cancel. Amin. Cancelnya itu mungkin Mas Alif. Siap Kak Arsi, mulai sekarang olahraga. Karena berat. PR Kak Alif ini mencari gimana cancelnya nih. Nanti Kak Arsi siap-siap aja tuh. Cancelnya itu dilempar jadi kayak juggler gitu tuh, kayak bola gitu. Cancelnya. Jadi figuran aja yang lewat. Keren, ya? Figuran yang lewat.
Thank you banget nih Mas Alif, Kak Arsi nih. Terima kasih untuk udah ngobrol-ngobrol di channel BBC9. Semoga kita bisa ngobrol di lain kesempatan, tentunya dengan tema berbeda. Sekali lagi terima kasih Kak. See you. See you. Terima kasih.